Halo guys, kembali lagi bersama gua Nandi. Pada video kali ini, gua akan membahas salah satu film keren yang diangkat berdasarkan kisah nyata berjudul Kon-Tiki. Tidak pernah lupa, gua selalu mendoakan agar kalian dan keluarga bahagia serta sehat selalu ya. Film dimulai dengan rentang waktu pada tahun 1920 dan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Thor. Terlihat dari sini, Thor ingin membuktikan bahwa ia mampu menyeberangi bongkahan es yang ternyata memang benar ia berhasil menyeberanginya. Tapi tidak lama kemudian, ia malah tercebur begitu saja karena bongkahan es tersebut tidak mampu menahan bebannya. Beruntung, salah seorang teman Thor mempunyai inisiatif untuk menolongnya, yang dimana Thor hampir tewas pada saat itu. Usut punya usut, ternyata anak laki-laki yang menolong Thor sebelumnya merupakan teman dekat dari Thor sendiri yang bernama Erik. Kemudian, scene berganti dengan menunjukkan sosok dari Thor pada tahun 1937. Lebih tepatnya, pada tahun ini, Thor bersama kekasihnya yang bernama Liv sengaja datang ke sebuah pulau dengan sebutan Fatu Hiva. Pulau ini sendiri diisi oleh orang-orang Polinesia yang secara garis besarnya orang-orang Polinesia pada zaman itu dipercaya berasal dari Asia Tenggara. Menariknya, Thor sengaja tinggal di Pulau Fatu Hiva selama 10 tahun hanya untuk melakukan sebuah penelitian. Yang dimana penelitian itu semakin membuatnya penasaran setelah ia bertanya ke salah satu penduduk. Lebih tepatnya, Thor sengaja bertanya dari mana asal-muasal nenek moyang orang-orang Polinesia. Dari sinilah penduduk asli itu menjawab bahwa nenek moyangnya yang bernama Tiki sudah membawa mereka ke pulau ini sejak 1500 tahun lalu. Dan bahkan Tiki tidak membawa mereka dari benua Asia, melainkan mereka semua dibawa dari benua Amerika. Terlebih lagi, pada masa itu tidak ada satupun alat-alat canggih, yang dimana orang-orang Polinesia hanya dibawa dengan menggunakan sebuah rakit yang terbuat dari kayu balsa. Percaya tidak percaya, perjalanan itulah yang sampai saat ini masih diingat terus oleh seorang Thor, dan ia pun menyimpulkan jawaban tersebut ke dalam penelitiannya. Hanya saja, semua ahli tetap berpendapat bahwa orang-orang Polinesia bukan berasal dari benua Amerika. Parahnya lagi, buku-buku yang sudah diajukan oleh Thor cuma dianggap sebagai sampah yang tidak ada artinya sedikit pun. Tidak hanya sampai di situ, Thor juga diejek oleh salah satu ahli yang berkata bahwa Tiki si nenek moyang hanyalah mengada-ngada. Profesor itu sangat yakin kalau si nenek moyang tidak mungkin bisa berlayar dari Amerika ke wilayah Polinesia karena mereka tidak memiliki kapal atau perahu besar. Kalaupun bisa, mereka hanya akan menjadi bangkai setelah dihajar oleh badai maupun hiu ganas di Samudra Pasifik yang notabene menjadi samudra terluas dan juga terdalam di dunia. Dari ejekan demi ejekan yang diterima oleh Thor, ia masih saja dianggap akan melakukan perjalanan bunuh diri. Sudah jelas alasannya karena tidak ada satupun orang yang akan menerima ajakan Thor pada nantinya. Dan memang benar, setiap orang yang ia temui di pusat kota sama sekali tidak tertarik dengan ajakannya. Apalagi Thor berencana untuk melakukan perjalanan itu hanya dengan sebuah rakit yang terbuat dari kayu balsa. Sebelum ditolak mentah-mentah, Thor juga diberitahu oleh mantan pelaut bahwa kayu-kayu yang saling berdempetan akan tergesek ketika terdapat guncangan, yang pada akhirnya setiap tali yang mengikat kayu-kayu tersebut mulai terkoyak dan membuat rakit tenggelam. Lalu, sepergi dari bar itu, Thor sengaja dikejar oleh seorang pria yang mengambil gambaran rakit buatan Thor. Pria itu mengaku bahwa ia tidak sengaja mendengar penjelasan Thor dan ia ingin memberi masukan mengenai rancangan dari rakit tersebut. Ternyata, pria bernama Herman ini merupakan seorang insinyur yang sedang bekerja sebagai sales kulkas. Pada pertemuan itulah, Thor langsung dekat dengan Herman dan mengajaknya bergabung sebagai wakil komandan dari perjalanan yang sudah ia rencanakan. Yang dimana Thor hanya memiliki waktu 1 bulan untuk mencari dana pinjaman serta donasi dari orang-orang yang peduli dengan ekspedisi ini. 32 hari setelahnya, ia pun langsung memesan 2 tiket pesawat ke Peru demi menjumpai teman dekatnya yang sudah menunggu.
Namun, ada hal yang harus Thor korbankan pada saat itu, yaitu kedekatannya dengan Liv maupun kedua anaknya yang harus ia tinggalkan. Ya, walaupun Liv sendiri tidak rela dengan keputusan Thor, tapi ia tetap saja mendoakan yang terbaik bagi suaminya itu. Sesampainya di Peru, Thor langsung menemui 3 orang lelaki yang bersedia untuk mengikutinya di dalam perjalanan ini. Menariknya, di antara 3 laki-laki itu, terdapat 1 orang teman semasa kecil Thor yang bernama Eric. Eric sendiri akan bertugas sebagai navigator serta pembaca rasi bintang, sedangkan kedua pria lainnya yang bernama Thorstein maupun Nat akan bertugas sebagai pengatur komunikasi dan juga radio. Dengan kehadiran 4 orang kru yang sudah saling kenal satu sama lain, Thor pun langsung merencanakan untuk membuat rakit dari potongan kayu-kayu balsa yang mereka duduki. Dengan bahan yang sama, metode yang sama, dan juga cara yang sama, Thor berniat untuk mengulangi perjalanan 1500 tahun lalu dengan mengandalkan 1 buah rakit yang mampu melintasi Samudra Pasifik dengan jarak 8.000 km. Tapi masalahnya, mereka harus memiliki peralatan-peralatan lagi untuk mengolah kayu-kayu balsa sampai berbentuk sebuah rakit. Mau tidak mau, Thor harus mengajukan kembali beberapa dana pinjaman untuk membeli alat-alat yang mereka perlukan. Namun tiba-tiba di saat sedang menunggu, ia malah dihampiri oleh seorang etnografer yang bernama Beng. Dan ternyata, Beng sangat tertarik untuk ikut dalam perjalanan ini sebagai perekam kegiatan mereka yang nantinya bisa dijadikan film dokumenter. Tanggal 28 April 1947 akan menjadi hari bersejarah tentang dimulainya perjalanan sebuah rakit yang diberi nama Kon-Tiki. Rakit ini sama sekali tidak mengandalkan sebuah mesin sedikit pun, melainkan hanya mengandalkan hembusan angin yang berganti arah setiap waktunya. Tidak perlu waktu lama setelah momen perpisahan, inilah saatnya rakit Kon-Tiki harus berjuang sendirian sambil ditumpangi oleh 6 orang pria. Di hari pertama ini, tidak banyak yang mereka lakukan karena setiap orang masih sibuk dengan tugasnya masing-masing. Tidak ada gangguan, tidak ada hambatan, dan tidak ada suara bising. Semuanya terus meratapi hari pertama dengan waktu yang begitu cepat. Untuk pasokan makanan, mereka tidak terlalu ambil pusing karena warga-warga Peru yang baik hati sengaja mengumpulkan donasi untuk memberikan berbagai makanan kepada mereka. Dalam perjalanan ini, Thor masih menyempatkan diri untuk membawa seekor burung yang bernama Lolita dan juga salah satu kepiting yang berasal dari Peru. Tujuannya sendiri, ia ingin membuktikan bahwa bukan hanya manusia yang berani melintasi Samudra Pasifik dengan rakit, melainkan hewan pun juga demikian. Namun, ada kabar buruk yang harus menimpa Nat di saat perjalanan baru mulai beberapa jam, yang dimana Nat sama sekali tidak terlihat sehat sampai-sampai ia harus muntah. Saat malam harinya, Thor yang sedang berjaga baru menyadari bahwa rakit ini mulai diikuti oleh gerombolan hiu. Hanya saja, ia tidak ingin terlalu panik karena diperkirakan perjalanan mereka dengan jarak 8.000 km akan ditempuh selama 101 hari. Celakanya, sekali menghadapi sebuah masalah, mereka harus menatap serangkaian badai besar dan juga gelombang laut yang begitu tinggi. Bagi mereka berenam, hal ini bukanlah situasi yang bisa diharapkan untuk selamat, karena nyawa mereka sendiri hanya bergantung dari kekuatan sebuah rakit. Apalagi dengan kurangnya partisipasi dari Nat yang lagi tidak sehat untuk mengendalikan rakit ini. Hantaman angin maupun tingginya ombak di Samudra Pasifik membuat Thor sendiri harus tercebur ke dalam laut. Beruntung, ia masih bisa diselamatkan oleh Eric untuk kedua kalinya sejak ia tercebur juga pada saat masih kecil. Seusai serangan badai sepanjang malam, gubuk kecil di rakit Kon-Tiki pun harus hancur sebagian. Tapi tidak untuk lapisan kayu yang menopang rakit ini dan ternyata masih bisa berlayar di tengah samudra. Sambil memberikan komunikasi dengan sinyal radio yang mengandalkan sebuah balon, Thorstein terus-terusan menghubungi kedutaan Amerika untuk mengupdate perjalanan mereka. Tapi sial, Lolita si burung malah memutus transmisi dari balon tersebut dengan mudahnya. Mau tidak mau, dalam kondisi seperti ini, mereka harus membuat transmisi baru dengan komponen yang masih tersisa di dalam rakit. Waktu berlalu dengan cepat dan Thor terus berharap agar rakit ini tidaklah keluar jalur. Tapi di tengah-tengah hamparan air yang begitu tenang, tiba-tiba datanglah seekor hiu paus yang mengelilingi rakit Kon-Tiki.
Dengan ukuran sebesar itu, mereka semua cuma bisa takjub dengan kehadiran hewan tersebut. Hanya saja berbeda halnya dengan Herman yang merasa hiu paus akan menjadi sebuah ancaman. Jadinya Herman pun melemparkan tombak secara sengaja sampai-sampai membuat rakit itu langsung terguncang. Untung saja Erik yang tercebur pun langsung sigap untuk kembali naik ke atas rakit dan menghindar dari ancaman hiu paus yang sudah terluka. Setelah kejadian itu, Nat marah besar kepada Herman yang sama sekali tidak menuruti seruan dari Thor. Nat berpendapat bahwa kehadiran Herman sama sekali tidak ada gunanya di atas rakit ini. Akan tetapi, Thor masih mewajari hal tersebut karena bagaimanapun Herman lebih sering bekerja sebagai sales kulkas daripada sebagai pelaut. Sepanjang perjalanan mereka sampai sekarang ini, Thorsten bersama Nat terus-terusan membuat transmisi baru untuk berkomunikasi. Entah sudah berapa hari mereka berlayar, tapi yang jelas perubahan itu bisa terlihat dari penampilan mereka. Memang tidak diragukan lagi, banyak sekali ikan yang berenang mondar-mandir di bawah rakit. Tapi terdapat juga kehadiran yang tidak diinginkan, yaitu datangnya hiu putih. Karena panik pun, Beng tidak sengaja menarik kayu dari rakit Kon-Tiki yang ternyata lapisan kayu itu sudahlah menyerap air. Dari sini, Herman mulai mempertanyakan kekuatan rakit Kon-Tiki yang kemungkinan terburuknya bisa menyerap air sampai tenggelam seperti batu. Singkat cerita, hari terus berganti dan sudah dilewati secara bersama-sama. Kali ini, transmisi sinyal yang dibuat Nat maupun Thorsten pun sudah bisa berfungsi walaupun tidak sempurna. Dengan penuh ketegasan dan juga keyakinan, Thor memberikan kabar mengenai perjalanan mereka kepada kedutaan Amerika yang terhubung pada saat ini. Tidak sampai di situ, Thor juga berniat untuk merekam teman-temannya yang setia mendampingi rakit Kon-Tiki selama berlayar sampai sekarang. Walaupun pada akhirnya Thor sendiri nggak bisa berbuat banyak setelah hiu putih kembali menghampiri keberadaan mereka. Jadinya Thor pun langsung ditarik lagi dengan cepat agar ia segera naik ke atas rakit. Tidak lama dari momen itu, tiba-tiba Lolita si burung malah mencoba terbang begitu saja. Tapi ia malah tercebur ke dalam air sampai-sampai kumpulan hiu itu mulai menerkamnya sebagai makanan empuk. Nat yang melihat detik-detik kematian Lolita pun merasa emosi dan ia memutuskan untuk menangkap salah satu hiu dengan tangan kosong sambil dibantu oleh Thorsten. Ujung-ujungnya, hiu yang tertangkap itu tidak lagi bisa menangkap mangsa karena telah ditusuk tanpa ampun. Namun celaka, darah-darah yang sudah keluar dari perut hiu itu akan menjadi sumber pemancing bagi kawanan hiu lainnya. Dari situlah Herman semakin menyerah dengan kekuatan rakit ini dan ia memberikan saran kepada Thor untuk menggunakan kawat sebagai pengganti tali. Akan tetapi Thor tetap bersikeras untuk tidak menggunakan kawat sampai-sampai ia melempar segala cadangan kawat yang tentunya tidak akan bisa digunakan lagi. Melihat hal tersebut, Herman pun langsung merasa kecewa sambil pergi dari hadapan Thor. Tapi lagi-lagi ia malah terpleset ke dalam air dengan tubuh yang sudah berlumuran darah. Karena refleks, teman-temannya pun mulai bergegas untuk menolong Herman dengan waktu yang tidak banyak. Mau gak mau, Nat sengaja untuk terjun ke air untuk menolong Herman walaupun ia sendiri sempat kesal dengan dirinya. Hal inilah yang membuat seorang Thor tidak habis pikir bagaimana bisa ia memimpin ekspedisi ini kalau dirinya saja tidak sigap untuk menolong temannya. Dan ternyata Thor adalah orang yang takut air dan dia juga tidak bisa berenang sama sekali. Selang beberapa puluh hari setelah itu, mereka semua sedang bersantai sambil melihat permukaan samudera yang begitu tenang. Namun di momen inilah, Erik memberi kabar baik kepada Thor yang dimana rakit mereka sedang berada di jalur selatan Khatulistiwa dan dalam perjalanan ke wilayah Polinesia. Tentu saja, kabar ini menjadi kabar paling bahagia bagi mereka berenam dengan segala rintangan dan juga hambatan yang sudah mereka lalui bersama. Meskipun kebahagiaan ini tidak lagi bisa dirasakan bersama Lolita, tapi masih ada si kepiting Peru yang ternyata masih bertahan di rakit Kon-Tiki.
Seiring berjalannya waktu, mereka terus-terusan memberi kabar melalui radio mengenai perjalanan mereka. Baik itu tentang segala hal yang mereka lihat, yang mereka rasakan, maupun yang mereka takutkan, semuanya jadi satu dan terdengar di atas rakit ini. Percaya tidak percaya, sejauh ini mereka berenam bisa berlayar melintasi Samudra Pasifik hanya dengan mengandalkan hembusan angin dan juga rasi bintang. Tibalah saatnya di tanggal 7 Agustus 1947, Thorsten yang lagi sikat gigi tidak sengaja melihat seekor burung camar yang sedang terbang di sekitar mereka. Dengan adanya kehadiran burung camar, mereka mendapatkan tanda bahwa letak daratan tidak lagi jauh dari posisi mereka pada saat ini. Sudah jelas sebentar lagi akan menjadi akhir dari perjalanan mereka selama menempuh luasnya Samudra Pasifik sejauh 8.000 km. Namun masih ada satu hal yang harus mereka hadapi, yaitu terumbu karang Rauya yang mengelilingi Pulau Fatu Hiva. Di titik inilah peran Herman sebagai sales kulkas yang tidak memiliki pengalaman di laut pun langsung ditunjukkan kepada mereka berlima. Herman berkata satu-satunya cara melewatinya adalah dengan menunggu ombak ke-13 yang berukuran lebih besar dari ombak lain. Jika sudah mendekati terumbu karang, maka kita harus melempar alat-alat berat yang bisa dianggap sebagai jangkar agar rakit diam di tempat. Dan di saat gelombang ke-13 datang, maka tali jangkar harus dipotong sambil berharap rakitnya meluncur di atas karang. Tidak lama dari pembicaraan itu, momen yang paling ditunggu pun sudah tiba dan mereka berenam mulai melihat sebuah pulau di depan sana. Dengan cepat, Thorsten langsung memberitahu kedutaan Amerika apabila tidak ada kabar selama 36 jam, maka dipastikan mereka semua berada di sekitar Pulau Fatu Hiva. Di saat waktu yang tepat tiba, jangkar pun langsung diturunkan secepat mungkin sambil menghitung setiap ombak yang akan datang. Namun sial, di hitungan ombak yang ke-9, tali jangkar malah putus dan rakit pun harus tersangkut di antara terumbu karang. Sampai pada akhirnya, ombak yang ke-13 mulai datang dengan cepat serta menghajar rakit Kon-Tiki yang tentunya sama sekali tidak bisa bertahan. Celakanya lagi, Thor malah terpental ke dalam perairan di saat ia sedang panik sepanik-paniknya. Tapi ternyata Thor tidak lagi berada di perairan yang dalam, melainkan ia sudah berada di tepi Pulau Fatu Hiva. Berbeda halnya dengan kelima teman Thor yang masih berada di atas rakit Kon-Tiki, walaupun rakit tersebut sudahlah hancur lebur. Tidak sampai di situ, kepiting Peru yang berangkat sedari awal pun mulai memiliki habitat baru setelah berpetualang selama 3 bulan. Pada scene inilah, Thor kembali berjalan mendahului teman-temannya yang ada di belakang, tapi kali ini Thor tidak lagi berjalan sebagai anak kecil. Dikarenakan ia sudah tiba sebagai pencetus sejarah baru, bukan lagi sebagai anak kecil yang tercebur ke kolam es. Siapa yang bisa mengira pembicaraan yang awalnya dianggap mustahil malah tetap berlangsung sampai hari ini. Tanpa dukungan, tanpa kepercayaan, dan juga tanpa penghormatan, membuat Thor tidak menyerah untuk mengejar apa yang ada di benaknya. Karena pada dasarnya ia yakin betul bahwa di momen terpuruk dalam hidup justru akan datang orang-orang hebat yang lebih peduli dan memiliki daya juang seperti dirinya. Walaupun orang-orang itu sendiri sempat ia ragukan terus-menerus, yang pada dasarnya ia sendiri juga terus-menerus diragukan oleh orang lain. Dan seiring berjalannya kabar baik, Thor juga mendapatkan kabar tidak bahagia yang dimana ia baru membaca surat dari istrinya, Liv. Liv menyelipkan surat itu di dalam tas pergi milik Thor dan baru boleh dibuka ketika ia sampai di Pulau Fatu Hiva. Liv berkata kalau ia sangat yakin bahwa Thor akan tiba di pulau itu walaupun banyak orang yang meremehkannya. Hanya saja selama ini Liv tidak pernah menyangka kalau Thor lebih memilih meninggalkan keluarga daripada meninggalkan teorinya. Dari sinilah Liv memutuskan untuk berpisah dari Thor meskipun mereka berdua akan selalu melihat matahari yang sama. Setelah perjalanan panjang, Thor dan kawan-kawan pun merayakan segalanya bersama orang-orang Polinesia. Jujur, dari film ini gue bisa memetik satu hal yang dimana manusia akan selalu meragukan manusia lain dan begitu seterusnya tanpa henti. Namun semua itu bisa diatasi tergantung bagaimana kita menyikapinya serta bagaimana kita membuktikannya.
Oke deh guys, mungkin segini aja pembahasan dari film Kon-Tiki. Sampai bertemu lagi di video berikutnya. Gua Nandi cabut dulu. Dadah.